jerawat gitu ya. Dan tentunya untuk liquid blush di skin ini juga tetap dibuatnya di Korea dengan filosofinya skin first. Maksudnya lebih ke mengutamakan saat digunakan itu kulit tetap lembab dan tanpa adanya rasa khawatir terjadinya kerusakan pada kulit. Jadi didukung oleh sains gitu ya dan terbukti aman bahkan untuk kulit yang sensitif. Nah, ini jadi dengan liquid blush skin kita bisa glowing with no worries karena tadi ada bahan-bahan yang menenangkan, bahkan membantu melawan jerawat gitu ya. Kemudian bisa diaplikasikannya bukan cuma di pipi tapi juga di mata dan di bibir. Jadinya cocok nih untuk yang sering bepergian, nggak perlu bawa banyak-banyak make up gitu ya, cukup satu tapi bisa digunakan di pipi, di mata dan juga di bibir. Jadi untuk yang rutinitasnya padat atau gaya hidupnya minimalis, ini pilihan yang cocok. Atau buat yang pecinta skincare yang masih awal-awal pengen mencoba menggunakan make up tapi masih khawatir, nah bisa mencoba menggunakan liquid blush Baby Skin ini. Oke, nah ini untuk tips cara menggunakan di pipi ya, Bapak Ibu semua. Jadi sebelum menggunakan liquid blush, tentunya menggunakan skincare terlebih dahulu. Jadi kalau rangkaian skin mulai dari cleanser sampai pelembab pagi digunakan dulu, kemudian SS cream gitu ya, atau sunscreen, baru menggunakan liquid blush. Nah, kebetulan kalau malam ini saya bawa nih Bapak Ibu semua, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jadi, seperti lipstik mungkin ya kalau Bapak Ibu paling sering, melihatnya. Jadi botolnya juga seperti lipstik, kemudian ketika dibuka, nah aplikatornya juga seperti aplikator untuk lipstik nih Bapak Ibu semua. Nah, boleh langsung di-tap-tap ke pipi, tapi boleh juga ke punggung tangan terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan kita mau menggunakannya bukan cuma untuk pipi nih. Jadi kalau ke punggung tangan dulu, kalau ada lebih ketika digunakan di pipi, kita bisa gunakan juga di mata dan juga di bibir gitu ya. Bisa diteteskan 1 sampai 3 tetes di punggung tangan, kemudian diambil bisa dengan jari atau brush, tapi ya terbaik sebenarnya dengan jari karena kalau dengan brush itu banyak yang menempel di brush, jadi bisa dengan jari aja, jari tengah dan jari manis, ditap-tap pelan nih Bapak Ibu di pipi. Nanti ya untuk letaknya nanti akan ada di slide selanjutnya. Contohnya ditap-tap aja di pipi gitu ya, kemudian dibaurkan sedikit demi sedikit, kayak gitu ya. Tap-tap pelan di pipi, tambahkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalkan pengen, lebih natural atau tampilannya seperti no make up looks, ya berarti sedikit aja udah cukup. Tapi kalau misalkan kita mungkin, ada acara gitu ya, jadi kita pengen warnanya lebih keluar, ya bisa ditambahin lagi, nanti ditap-tap lagi, seperti itu. Nah, nanti bisa diakhiri dengan taburan ringan loose powder-nya Biskin untuk tampilan yang lebih matte dan juga bikin lebih merah-merah dikit kelihatan ya, Ibu semuanya. Ini saya pakainya yang peony pink, sebenarnya bukan favorit peony pink juga karena semua warna kalau pas dicoba tuh semuanya cantik gitu ya, agak bingung pilih yang mana. Nah, tapi nanti ada tipsnya juga nih Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan liquid blush-nya di pipi, ya kalau misalkan awal-awal pakai masih agak bingung untuk menentukan saya bentuk wajahnya yang mana gitu ya, bisa seperti tadi saya, misalkan kita senyum, kemudian kita tempel di pipi, di tap-tap. Nah, tapi kalau misalkan nanti, kita sudah semakin advance gitu ya, bisa juga tipsnya, melihat bentuk wajah kita masing-masing. Kalau misalkan bentuk wajahnya cukup panjang gitu ya, blush-nya ini bisa diaplikasinya di bagian tengah pipi. Bagian tengah pipi itu mudahnya ya kalau kita senyum. Senyum ada bagian yang paling, menonjol gitu ya, di bagian tengah pipi. Kemudian diratakan ke agak atas, ke arah telinga gitu ya, ke arah telinga.
untuk menambah lebar wajahnya jadi tidak terlihat semakin panjang. Nah, kalau bentuk wajahnya hati atau heart, biasanya dagunya agak sedikit runcing. Kayaknya saya lebih masuknya ke oval ya, tidak di heart juga. Nah, kalau yang bentuknya heart, jadi blushnya itu tidak di tengah pipi, tapi di bawah tengah pipi. Jadi kalau kita senyum, ada bagian yang paling uh, menonjol, agak bawah dikit gitu ya. Jadi di sini yang paling menonjol kita agak bawah dikit untuk yang bentuk wajahnya heart gitu. Jadi supaya dagunya tidak terlihat semakin runcing. Nah, kalau yang oval, cara aplikasinya mirip dengan yang panjang. Jadi memang di bagian tengah pipi. Makanya saya juga biasanya banyak pakainya di bagian tengah pipi gitu ya. Jadi biar wajahnya tidak terlihat semakin panjang atau oval gitu. Nah, kalau bentuk wajahnya kotak atau square, jadi agak sangat jelas ya di bagian dua pipi bawahnya. Blushnya itu difokuskan di bagian tengah pipi, tapi tidak dibaurkan ke telinga atau ke atas gitu ya. Jadi cukup di tengah pipinya aja supaya kesannya itu sudut wajahnya lebih lembut gitu ya, tidak terlalu square, tidak terlalu kotak. Nah, kalau yang bulat atau round, blush-nya itu di sepanjang tulang pipi. Jadi kalau tadi tengah pipi yang paling menonjol, dia ke atas gitu ya, bagi agak atas dikit. Jadi ada tulang pipi di atas tengah pipi ini. Kalau dipegang lebih kerasa ya ada tulangnya. Ya, jadi supaya wajahnya tidak terlihat semakin bulat gitu ya. Jadi kesannya mengecilkan dan sedikit memanjangkan bentuk wajahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang sudah tahu bentuk wajahnya masuk ke yang mana nih? Bapak Ibu di sini boleh diketik di kolom chat nanti saya baca. Ada yang tim wajah wajahnya mungkin panjang atau oval, mungkin kotak, kayaknya jarang ya orang Indonesia. Bulat atau round mungkin banyak juga nih. Nanti saya baca ya, saya cek ya di kolom chat mana nih bentuk wajah dari Bapak Ibu yang hadir malam ini. Oke, nah ini kurang lebih tampilan ketika setiap warna shade yang ada di liquid blush itu kita gunakan di wajah kita gitu ya. Ada sunset flush, ada sun kiss coral, ada peony pink dan ada warm rose. Cantik-cantik semua ya Ibu semuanya. Jadi agak bingung memang menentukan mana nih yang favorit gitu. Nah, jadi ada sedikit tips nih untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin besok mau mulai beli, tapi kayaknya mungkin belum semua ya. Tapi kayaknya saya yakin di sini mau beli semua deh, semua shade ya. Nah, kalau misalkan mau beli satu dulu di awal, saya pakainya yang mana? Nah, ada tips di sini kalau misalkan warna kulitnya lebih ke terang sampai medium atau kuning langsat mungkin ya, coklat terang gitu, bisa pilihnya yang peony pink sama sunkissed coral. Peony pink itu memang lebih ke pink lembut, soft pink. Kalau sunkissed coral itu orange kemerahan sedikit gitu ya, orange kemerahan sedikit. Jadi kurang lebih tampilannya seperti di gambar. Kalau peony pink digunakan oleh yang warna kulitnya light, kemudian sunkissed coral digunakan oleh yang warna kulitnya medium atau kuning langsat mungkin ya di Indonesia. Nah, kalau tipe warna kulitnya lebih ke kecoklatan, medium to dark, bisa pilihnya yang sunset flush atau yang warm rose. Sunset flush itu orange kecoklatan, kalau warm rose itu lebih ke pink sedikit ke pink agak merah dan campuran ada sedikit coklatnya gitu ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti di warna gitu. Nah, kita cek lagi yang mungkin minggu lalu belum hadir dan malam ini hadir, kira-kira kalau beli satu, Bapak Ibu, liquid blush-nya mau beli yang warna apa nih, yang sesuai dengan mungkin skin tone-nya Bapak Ibu semua yang hadir malam ini. Boleh ya diketik lagi di kolom chat, nanti saya akan baca lagi nih.
Apakah Bapak Ibu sudah bisa memutuskan warna mana nih yang nanti akan pertama dipilih atau dibeli liquid blush-nya? Nah, ini beberapa contoh aja kalau bikin looks dengan liquid blush-nya Beskin. Misalkan kita bikin looks-nya yang mudah, yaitu sun kiss look atau seperti terkena sinar matahari gitu ya. Tampilannya hangat, kesannya sehat, dan seperti habis liburan di pantai gitu ya, kena matahari langsung nih. Bisa pilih yang warnanya Sunset Plus atau Sunkissed Coral. Nah, cara pakainya di tulang pipi, jadi berarti agak atas sedikit gitu ya. Kemudian dikasih juga di bagian hidung atas. Jadi memang kesannya seperti terkena sinar matahari gitu. Nah, pakai jari atau brush kecil juga boleh untuk membaurkan ke arah luar dan ke arah atas. Jadi agak atas dari tengah pipi kita. Kurang lebih tampilannya seperti di gambar ya. Nah, kemudian ini karena kita punya Sunkissed Coral dan Peony Pink, kita juga bisa bikin looks-nya yang seger, youthful gitu ya, kesannya muda dengan membuat Korean fresh looks gitu ya. Pilih warnanya yang Peony Pink atau Sunkissed Coral, blush-nya di bagian tengah pipi. Jadi kalau tadi di atas tengah pipi, kalau ini pas banget di bagian tengah pipi gitu ya, seperti di foto. Bisa pakai jari kayak tadi saya, coba pakai jari atau pakai spons juga boleh. Nanti ditepuk-tepuk perlahan ke arah atas gitu ya. Oke, jadi tambahin juga sedikit di hidung dan jangan lupa kalau sedang mau membuat Korean fresh look supaya fresh. Jadi sebelum menggunakan liquid blush-nya gunakan foundation atau kalau kita punya SS cream yang juga bisa berfungsi sebagai foundation gitu ya. Jadi pakai SS cream dulu baru menggunakan liquid blush. Jadi wajahnya secara keseluruhan akan terlihat segar. Oke, nah ini kalau misalkan kita pakai di area mata. Nah, pilih shade-nya, boleh sih yang sama dengan pipi atau dikombinasikan juga boleh. Ambil Coba. sedikit blush-nya gitu ya. Kemudian, Film mmm, macam ini, Bunda sorry tuh perlu ngomong hal-hal yang receh ya. sorry ya, sebentar. Oke, tadi ada yang lupa kayaknya baru join. Oke, jadi untuk menggunakan di area mata, ambil sedikit blush-nya atau kalau tadi berbarengan dengan pipi yang ada sisanya di punggung tangan bisa diambil sedikit, kemudian ditap-tap masih dengan ujung jari, tapi bisa menggunakan ujung jarinya yang jari manis. Kenapa? Jadi jari manis sama jari tengah ini merupakan jari yang tekanannya paling ringan gitu. Jadi makanya kalau cuci muka atau tadi pakai blush on, biasanya kita saraninnya pakai yang 2 jari tersebut. Nah, ini bisa menggunakan yang jari manis, kemudian ditap-tap di kelopak mata kita membentuk setengah lingkaran. Jadi dari area yang paling dekat dengan bulu mata sampai setengah lingkaran. Nah, untuk hasilnya, berdimensi gitu ya, kita bikin gradasi. Jadi untuk area yang paling dekat dengan bulu mata, kita bikin warnanya lebih tebal, misalkan 2 sampai 3 layer, semakin ke atas warnanya semakin tipis. Kemudian bisa menambahkan warna yang lebih terang di sudut mata dalam gitu ya, atau kalau punya highlighter ya bisa ditambahkan highlighter di bagian sudut dalam mata. Nanti tampilannya kurang lebih seperti di foto yang ada di sebelah kanan ini ya, Bapak Ibu semua. Terakhir, tips untuk menggunakan di area bibir. Nah, persiapkan bibir terlebih dahulu karena ini bukan, lip tint seperti, lip tint yang memang diformulasikan untuk bibir saja. Jadi sebelum menggunakan blush untuk di area bibir, kita harus persiapkan bibir kita terlebih dahulu supaya tidak kering dan tidak pecah-pecah. Jadi kita eksfoliasi ringan dengan lip scrub misalkan gitu ya, kemudian lembabkan bibirnya, bisa dengan lip balm supaya tekstur bibirnya itu sudah halus dan lembab terlebih dahulu sebelum menggunakan
blush on atau liquid blush. Nah, kemudian ambil sedikit liquid blush dan tap-tap di tengah bibir pakai jari, kemudian dibaurkan ke seluruh permukaan bibir gitu ya. Tentunya tidak akan setebal lipstick gitu ya. Jadi hasil di bibirnya itu akan lebih ke natural atau sheer gitu ya, tapi bisa tetap memberikan efek cerah dan fresh untuk penampilan atau look secara keseluruhan. Jadi kalau ingin warnanya lebih tebal, ya bisa diulangi beberapa layer setelah digunakan gitu ya. Jadi kurang lebih tampilannya juga seperti di gambar. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen nyobain langsung kalau ke mata, ke pipi, dan ke bibir seperti apa, ya tentunya ditunggu ya untuk produknya. Dan untuk yang hadir di grand opening, tentunya nanti bisa mencoba lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Wah, kalau chatnya rame, nanti sembari Ya, foto modul satu. yang kedua, saya akan sambil baca-baca ya untuk kolom chatnya. Nah, jadi sebelum sesi selanjutnya tanya jawab, kita akan langsung masuk ke sesi produk terbaru Biskin yang kedua, yaitu Biskin Eye Serum yang akan dibawakan oleh Dr. Victoria. Silakan, Dr. Victoria. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, saya izin share ya. Mungkin beberapa kemarin juga sudah sempat ikut materi yang pada waktu SSA. Nah, ini juga materinya sama. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti boleh ditulis di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, ya hari ini kita bahas sedikit yaitu tentang Pro Revival Deep Hydration Eye Serum atau produk baru kita yaitu adalah eye serum. Tentunya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya akan jauh lebih bagus juga dibandingin dengan eye serum sebelum yang kita punya. Nah, kalau kita bicara tentang wajah awet muda gitu ya, salah satu rahasianya itu ada di mana sih? Salah satu rahasianya awet muda itu terlihat pada daerah mata. Ketika mata kita itu adalah mata yang bersinar, ketika mata kita itu adalah mata yang tidak ada kerutan, tidak ada kantong mata. Nah, itu biasanya kan menunjukkan bahwa daerah mata kita tuh kelihatan awet muda. Makanya penting banget kita merawat area sekitar kulit mata kita. Karena ini juga orang suka banyak abai gitu ya. Karena banyak orang suka, oh nggak usah deh gitu ya. Tapi ini ternyata penting karena itu kelihatan awet muda ya dari mata yang terawat tentunya. Nah, faktanya beberapa fakta tentang mata ya ternyata kalau kita bicara mata, nah mata itu memiliki kulit. Jadi di antara semua daerah kulit wajah lainnya, area mata itu 4 kali lebih tipis dari area wajah lainnya. Dan memiliki sedikit kelenjar minyak di mana udah memiliki kelenjar minyaknya sedikit, dia akan bergerak lebih dari 20.000 kedipan per hari. Jadi kalau kita lihat ya, pergerakannya ini sangat banyak sekali untuk area mata kita, tapi kelenjar sebumnya sangat sedikit. Sehingga ini juga bikin kulit kita mudah iritasi ataupun mudah dehidrasi. Dan daerah mata ini ternyata adalah indikator pertama ketika kita mulai stres, kita mulai kelelahan, atau kita mungkin penuaan. Nah, yang bicara tuh mana sih? Daerah area mata kita terlebih dahulu. Kenapa kita butuh perawatan? Ya, tentu di daerah mata ini butuh perawatan karena tadi kita bilang bahwa kelenjar sebumnya sangat sedikit nih. Jadi karena kelenjar sebumnya sedikit, otomatis biasanya akan mudah kehilangan kelembapan. Kemudian juga rentan terhadap lingkar hitam di mata atau mungkin yang kita kenal dengan mata panda gitu ya. Dan aktivitas otot ekspresif. Makanya orang suka bilang, orang jatuh cinta berawal dari mana sih? Dari mata. Ketika kita marah berawal dari mana? Dari mata. Mungkin kita belum ngomong, tapi mata kita bergerak gitu ya. Atau mata kita memancarkan
bahwa oh kita lagi marah, oh kita lagi kesel. Karena apa? Karena otot itu area sekitar mata dia yang paling ekspresif. Jadi kalau kita lagi nggak mood mungkin atau kita lagi bete, nah area mata kita gitu juga akan merasakan. Makanya ketika kita tersenyum, ketika kita happy, ketika kita senang, nah ototnya itu juga akan jadi lebih rileks. Tapi begitu kalau misalnya kita emosi, kita kesel, nah ototnya juga akan jadi melemah gitu ya. Jadi penting banget kita senyum, kita bahagia supaya otot kita, area mata kita juga memancarkan kebahagiaan, jadi ototnya itu juga rileks. Dan tekstur ini penting, kenapa Bapak Ibu? Karena banyak banget di luaran sana pakai area mata tapi tebel sehingga rasanya lengket, sehingga kadang-kadang juga muncul adanya milia itu ya. Makanya tekstur untuk daerah mata itu sangat penting. Nah, kapan? Ini masih pertanyaan yang sering ditanyakan, kapan yang waktu yang tepat untuk melakukan perawatan area mata. Nah, perawatan yang area mata itu adalah sedini mungkin. Dari kita mungkin remaja atau mungkin kita memasukin masa pubertas gitu ya. Nah, ini sudah kita boleh melakukan perawatan mata atau mungkin anak-anak yang kerjanya begadang atau anak-anak yang nggak tidurnya malam terus gitu ya. Pasti kan biasanya muncul lingkar hitamnya lebih cepat. Nah, ini boleh kita melakukan perawatan area sekitar mata gitu ya untuk memberikan hasil yang maksimal. Dan Bapak Ibu biasanya kan kalau perawatan area mata biasanya identiknya dengan wanita. Nah, area perawatan bagian mata. Oke, masalah umum yang muncul di daerah sekitar mata tentu ya yang paling sering itu adalah garisan halus dan kerutan atau kita bilangnya keriput. Nah, kalau digambar bahkan di sini ada gambar yang namanya crossfit. Crossfit itu kayak kaki burung gagak gitu ya, crossfit di bagian sini gitu ya. Itu kelihatan biasanya. Nah, paling kelihatan kalau apa? Kalau kita lagi tersenyum, itu biasanya yang terlihat. Kemudian lingkar mata pandai, yang sering juga kantong mata dan bengkak, ini sering. Tapi Bapak Ibu, biasanya kalau kita bicara kantong mata ataupun bengkak, ini akan sulit ya ketika kita menggunakan eye serum gitu ya. Karena biasanya kan kantong mata itu terbentuk karena otot-otot sekitar mata kita melemah. Nah, eye serum tidak menguatkan otot. Eye serum menghidrasi kulit kita. Biasanya makanya kalau yang punya kantong mata atau mata bengkak, kita nggak bisa bilang bahwa produk ini bisa menghilangkan kantong mata, tapi merilekskan mata kita itu bisa ya. Dan biasanya ini juga masalah yang sering terjadi adalah kulit kering dan kusam gitu ya. Terutama kulit kering karena apa? Biasanya kita pakai make up, kita kucek-kucek atau mungkin yang kulitnya sensitif kita kucek-kucek. Nah, ini juga akan menyebabkan kulit kita kering, kadang-kadang bisa sampai mengelupas dan tentunya karena kita rubbing terlalu sering, ini juga bikin kulit mata kita lebih menghitam. Penyebabnya ada apa? Ada aging, ada penuaan tentunya. Kalau ini kita nggak bisa hindarin Bapak Ibu, karena setiap orang pasti menua. Jadi biasanya ini tidak bisa kita hindarin. Ya, tapi kita bisa cegah supaya penuaan itu akan tetap terjadi. Tapi kita nggak pengen kulitnya menua lebih cepat. Kemudian ada paparan sinar UV gitu ya, jadi kulitnya lebih menggelap, kurang tidur, stres gitu ya, itu juga menyebabkan masalah pada daerah mata. Paparan layar, kita akhirnya karena paparan layar kita fokus di layar mungkin kita nggak berkedip nih. Biasanya kulit kita jadi lebih gampang dehidrasi dan juga kulitnya biasanya jadi lebih gampang menghitam. Dan penggunaan make up. Kenapa di sini penting? Karena penggunaan make up ini biasanya kalau make up-nya tebel Bapak Ibu, ya apalagi kan kalau daerah mata nggak bisa selapis dua lapis, tapi berlapis-lapis gitu ya. Nah ini biasanya membutuhkan juga untuk pembersihannya lebih ekstra lagi. Nah ketika kita membersihkan secara ekstra tentu kita membutuhkan bahan-bahan, misalnya kita pakai kapas. Nah kadang-kadang ada orang yang nggak betah pakai kapasnya nggak pelan-pelan digosoknya berlebihan. Belum lagi kalau misalnya pakai cleansing balm yang langsung minyak gitu ya, orang nggak mau pelan-pelan biasanya langsung kucek gitu ya, langsung digesek. Nah itu lama-lama juga bisa menyebabkan
iritasi atau mungkin menyebabkan mata kita lebih menggelap gitu ya. Makanya penggunaan makeup ini boleh, tapi kita juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam pemakaiannya. Nah, apa sih manfaat eye serum? Jadi eye serum kita itu punya manfaat tentu akan membantu merangsang kolagen ya. Merangsang kolagen sehingga kerutan kita berkurang, melancarkan sirkulasi. Kemudian tentunya manfaat yang paling penting juga adalah menghidrasi kulit kita, meredakan inflamasi. Jadi kalau kulit kita yang bengkak, kulit kita yang kemerahan, kulit kita yang mungkin lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya ya. Nah, itu biasanya eye serum ini dapat membantu untuk meredakan inflamasi dan tentunya menyegarkan tampilan area mata. Nah, Biskin hadir dengan terobosan baru dengan produk baru yaitu adalah Pro Revival Deep Hydration Eye Serum. Jadi perawatan area mata dengan tentunya teksturnya ringan. Jadi kita Biskin ini mengeluarkan eye serum ini teksturnya sangat ringan banget dan kekuatan alami dari bahan perlebahan. Jadi nggak lepas dari produk perlebahan. Di dalamnya ada madu dan royal jelly. Yang tentunya akan melembabkan, menenangkan, dan menghaluskan kulit tanpa menyumbat pori-pori. Nah, ini bahan active ingredients-nya, bahan utamanya tidak lepas dari perlebahan, ada madu dan royal jelly, ada red algae extract, ada adenosin, ada niacinamide, dan ada peptides. Oke, madu dan royal jelly ini tujuannya adalah untuk membantu menghidrasi kulit. Jadi mempertahankan kelembapan area sekitar mata kita. Menghidrasi kulit di area sekitar mata dan tentunya untuk menenangkan kulit kita. Nah, kemudian kita juga di sini punya ekstrak alga merah, di mana dia fungsi utamanya adalah untuk antioksidan, untuk antiinflamasi, dan untuk mencerahkan kulit kita. Jadi dia itu menjaga supaya kandungan air dalam kulit kita itu tetap terjaga. Supaya kandungan air di kulit kita, karena kulitnya kan tipis nih Bapak Ibu, dia mudah menguap, dia mudah untuk keluar airnya gitu ya. Kelembapannya berkurang, nah ini akan menjaga kadar air dalam kulit kita. Dan mengurangi kehilangan air melalui transepidermal water loss. Dan juga ekstrak alga merah ini akan membantu untuk mencerahkan kulit kita, untuk antioksidan, antiinflamasi, meratakan warna kulit. Jadi kalau mata panda ini masih kita bisa pakai karena alga merahnya ini juga untuk membantu, mohon maaf saya mute ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian juga untuk membantu meningkatkan elastisitas, jadi kulit kita yang mungkin udah mulai keriput gitu ya. Nah, ini elastisitas kita mulai dibentuk dan tentunya mengurangi garis halus dan bengkak. Selain itu, kita juga punya adenosin ya, yang tujuannya untuk anti-aging, untuk regenerasi, dan untuk menenangkan kulit kita. Ya, memperbaiki garis halus, memperbaiki keriput, merangsang produksi kolagen elastin. Tentu tekstur kulit kita bisa akan lebih kencang dan halus, menghidrasi kulit dan menenangkan kulit kemerahan serta iritasi. Nah, kemudian kita punya niacinamide dari vitamin B3 yang tujuannya adalah brightening, mencerahkan, bukan memutihkan ya Bapak Ibu, tapi kita mencerahkan. Ada efek antiinflamasi dan tentunya barrier protection, yaitu adalah untuk memperbaiki atau menjaga skin barrier kita di daerah sekitar mata supaya tidak mudah untuk rusak. Tentunya dia di sini akan membantu memperkuat skin barrier, mengurangi lingkar mata dan mata bengkak, untuk antiinflamasi, antioksidan, memperbaiki warna kulit dan tekstur kulit, merangsang juga untuk produksi kolagen dan menghidrasi kulit. Dan ada peptides-nya juga, ini untuk mengencangkan, menghaluskan, dan menguatkan. Nah, ini untuk mengencangkan kulit kita, menghaluskan, dan meningkatkan elastisitas pada kulit kita. Nah, apa sih keunggulan dari Pro Revival Deep Hydration Eye Serum? Nah, dia ringan dan tentunya akan memberikan manfaat langsung karena dia ringan. Dia juga tidak menyumbat pori-pori sehingga tidak menyebabkan terjadinya milia. Kemudian bahan dasarnya tentu perlebahan, itu juga menjadi salah satu keunggulan dari produk kita. Dan gabungan antara peptides dan adenosin membantu untuk menjaga kelembapan di daerah sekitar mata kita.
Dan ini makeup friendly. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih yang kulitnya gampang ngekrek atau kalau yang pakai makeup biasanya peci-peci atau kalau yang pakai makeup biasanya nggak nempel. Nah, ini kalau Bapak Ibu pakai eye serum kemudian ditambahkan ke makeup, nah makeupnya itu bisa nempel dan nggak bikin retak-retak gitu ya, peci atau retak-retak pada daerah sekitar mata kita yang mungkin dikasih concealer atau dikasih foundation, jadi nggak kelihatan kalau nggak nempel di kulit kita. Bisa dipakai di iklim tropis karena ini biasanya bahan-bahan yang kalau daerah mata itu kadang-kadang nggak bisa nih dipakai di iklim tropis. Kenapa? Begitu kita aktivitas gitu rasanya biasanya jadi lengket. Begitu kita aktivitas biasanya jadi berasa bercampur keringat jadinya tebel gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang ada yang punya efek perih ketika kita memakai es serum di daerah yang beriklim tropis atau kayak kita lagi panas gitu ya, lah kita pakai es serum biasanya jadinya iritasi ataupun panas nggak nyaman. Nah, tapi kalau ini dia teksturnya ringan, dia bahannya aman, sehingga dia kalau kita pakai di iklim yang panas pun itu aman digunakan dan sangat nyaman. Dan tentunya non toksik. Nah, siapa yang paling membutuhkan produk ini? Biasanya untuk yang dehidrasi, untuk yang kulitnya kusam, yang punya garis halus, matanya lelah akibat terkena layar, atau mungkin yang concealernya mudah pecah. Nah, ini makanya juga bisa digunakan buat mua-mua karena ini biasa dipakai ya kadang-kadang kan kalau kita makeup tadi makeupnya bisa pecah nih. Nah, concealernya akan dengan eye serum ini akan membantu supaya concealernya tidak mudah pecah. Dan tentunya untuk kulit sensitif di area mata. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi kalau kita menggunakan sebenarnya pertama kita menggunakan dulu adalah cleanser. Tetap ya stepnya kita sabun cuci muka dulu, mau V1 mau W1 boleh. Nah kemudian kita pakai essence. Nah setelah kita pakai essence baru kita menggunakan eye serum. Ya kita boleh eye serum itu dengan rollernya kebetulan mohon maaf saya nggak bawa sampelnya. Jadi, dia itu, eye serum itu ada rollernya, jadi habis kita pakai cleanser, kita pakai essence, kita pakai eye serum, boleh kita roller di daerah sekitar mata. Jadi tuh, mata kita di sini ada tulangnya, nah pas di bagian tulang bawah mata, jangan bola matanya ya Bapak Ibu. Bola mata tuh di mana? Di daerah segini nih, dekat, dengan bulu matanya, tapi di daerah tulangnya ya. Nah, boleh nggak digabung dengan LV Pro? Boleh banget. Jadi ibu bapak ibu pakai eye serum, kemudian diolesin sedikit, kemudian baru kita pakai serum vitamin C, baru kita gunakan adalah LV Pro. Itu juga boleh kita gunakan. Jadi boleh kita kombinasikan dengan menggunakan LV Pro. Kemudian step berikutnya adalah serum dan yang terakhir adalah day cream ataupun night cream ya. Nah, tipsnya karena ini juga adanya pakai roller gitu ya, roller ball Bapak Ibu. Jadi, kita harus mengutamakan juga kebersihannya. Setelah kita menggunakan roller ball-nya, dibersihkan dengan menggunakan tisu kering. Tidak disarankan untuk menggunakan alkohol swab karena kalau alkohol swab Bapak Ibu basah, biasanya bisa nyerap tuh atau bisa masuk ke celah-celahnya roller ball. Jadi biasanya cukup menggunakan tisu yang kering. Tutup kembali kemasan karena rollerball bakal nempel di daerah sini, jadi pastikan kemasannya juga akan bersih Bapak Ibu. Jadi setelah kita gunakan, kita tutup kembali kemasannya. Dan ini bisa disimpan di dalam kulkas, jadi efeknya dingin juga pada saat kita menggunakan ini juga berasa nyaman. Nah, tips perawatan secara holistik tentunya selain kita pakai eye serum untuk skincare kita harian, kita harus juga tidur yang cukup, kurangi screen time Bapak Ibu, dan lindungi mata dari sinar UV. Konsumsi makanan tinggi oksidan ini juga membantu untuk menjaga supaya tampilan mata kita lebih sehat lagi. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Area mata adalah area pertama yang terjadi penuaan sehingga membutuhkan perawatan khusus. Biskin Pro Revival Eye Serum menjadi solusi ringan namun efektif untuk daerah sekitar mata. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.
kita mungkin lebih banyak ke kolom tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Dokter Fik. Jadi makin lengkap lagi ya Bapak Ibu semua, skincare untuk wajah ada gitu ya. Sekarang bahkan kita punya perawatan untuk area mata dan juga blush on gitu ya. Jadi udah nggak perlu lagi combine-combine dengan brand lain ya. Sekarang semuanya sudah holistik, sudah ada di produk Biskin. Boleh Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya. Tadi saya juga sembari buka dari kolom chat nih ya. Ada Dokter Monik yang udah mencoba liquid blush, memang bagus banget glowingnya di kulit, tapi paling penting adalah formula sehatnya karena banyak kosmetik yang berkontribusi pada gangguan hormonal akibat kandungan bahan-bahan berbahaya. Oke, itu testimoni ya dari Dokter Monik yang sudah mencoba. Oke, di try on dong biar tujuan Zoom nggak cuma dengerin produk knowledge yang sebenarnya bisa baca. Mana nih yang mau di try on? Bapak Ibu semua. Liquid blush-nya yang mau di try on atau tadi mungkin kolom chatnya diketik sebelum saya try on produknya nih ya. Bu Justin boleh nanti ditambahkan lagi di kolom chat ya. Nah, kemudian bentuk wajah, tadi banyak yang sudah tahu juga ternyata bentuk wajahnya oval, bulat gitu ya, panjang, oke. Kemudian ada yang sudah tahu juga akan nyoba Peony Pink, sehati gitu ya. Ada yang mau nyoba Sunset Plus, oke. Kayaknya semuanya nanti dibeli ya. Oke, semoga bisa segera ada sampelnya di Biskin Sanctuary, lebih enak mencoba, betul tentunya ya. Oke, ada pertanyaan untuk eye serum. Dok, bisa tolong sekali lagi lihat slide urutan eye serum digunakan setelah atau sebelum apa? Oh, oke. Nih, ini adalah cara pemakaian. Jadi kita menggunakan cleanser dulu Bapak Ibu, stepnya tetap sama. W1 ataupun V1, W2 ataupun V2, eye serumnya, kemudian baru serumnya V3 ataupun W3, baru kita pakai day cream ataupun night cream. Ya, itu boleh kita pakai dari V-Line ataupun dari W-Line. Ini cara penggunaannya. Kalau misalnya menggunakan LV Pro, ya tentunya setelah kita pakai serum wajah dulu, baru kita menggunakan LV Pro-nya. Lilis masih ke mute? Oke, maaf. Oke. Udah gak bingung lagi ya berarti kapan menggunakan eye serum bersamaan dengan serangkaian skincare-nya Biskin ya. Boleh digunakan oleh yang umur 13 katanya Dok Fik. 13 dan bahkan Boleh. 10 tahun nih. Iya, Boleh atau sebenarnya tidak boleh, tapi pakainya? tergantung ya, tergantung dulu anaknya ini nggak banyak di layar komputer kah, atau mungkin anaknya udah mulai kebentuk kantong mata kah, lingkar mata atau enggak. Nah, itu boleh kita pakai dari umur 10 sampai 13 tahun. Tapi sebenarnya untuk umur 10 belum perlu untuk menggunakan si eye serum. Biasanya pakai day cream aja itu udah lebih dari cukup gitu. Digunakannya boleh 2 kali, betul tadi ya, boleh di pagi dan boleh di malam. Yes, benar. Oke. Jadi boleh kita pakai pagi dan malam hari boleh. Pokoknya kita pakai secukupnya aja ya Bapak Ibu. Nanti itu ada press-pressnya. Nah itu akan ditekan, keluarin sedikit, baru kita roller ya Bu. Ya Bapak Ibu. Ya, spill dong harga eye serum, harganya di 999 ya. Bu Ria untuk eye serum, untuk liquid blush di 289.000. Itu.
Oke, ada yang mau tahu tekstur dan warna dari liquid Ya, blush? ini tekstur dan warna dari apa ya Bapak Ibu? Mungkin Kalau membandingkan semua shade-nya kebetulan dari Liquid Blush. Jadi ini Bu Yusti coba ya. Tadi sebenarnya sempat saya liatin sebentar untuk liquid blush-nya. Jadi sorry teksturnya Lis, agak itu tidak putus-putus. terlalu cair, tapi juga tidak lengket ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua sudah terlihat dan terdengar dengan jelas? Jelas ya? Oke. Kalau di saya jelas nih Bapak Ibu semua. Jadi teksturnya tidak terlalu cair, tapi juga tidak lengket. Makanya kalau misalkan kita tap-tap sedikit aja di pipi, saya coba langsung ke pipi ya, tapi tadi boleh di punggung tangan dulu. Tapi kalau misalkan ini sudah dibeli untuk diri kita sendiri, ya boleh kita coba langsung tap-tap, misal sedikit aja nih di pipi ya. Warnanya mungkin tidak terlalu keluar ya. Jadi bisa langsung di-tap-tap di pipi, kemudian tadi gunakan misalkan 2 jari kita, dibaurkan sedikit demi sedikit di pipi kita. Kalau tadi kan saya bentuk wajahnya cukup oval ya, atau panjang, jadi bisa pakainya benar-benar di bagian tengah pipi. Senyum, kemudian kita lihat bagian yang paling menonjol, jadi kita bisa baurkan di sini. Boleh sampai ke arah sedikit ke arah telinga, tapi saya pakai kerudung. Jadi nanti bisa dibaurkan agak ke bagian atas, gitu. Nggak terlalu terlihat, tapi yang sebelah kanan terlihat pink ya, Bapak Ibu. Jadi warnanya nanti kita bisa atur sendiri. Kalau misalkan mau terlihat ini agak tebal, berarti bisa beberapa layer, atau tadi titik-titik tetes-tetesnya agak banyak. Tapi kalau misalkan mau tampilannya natural, cuman pengen terlihat seperti terkena sinar matahari gitu ya, berarti sedikit aja udah cukup gitu. Oke, bentar. Ya, mau nambahin aja Bapak Ibu, sebenarnya untuk blush on itu atau liquid blush itu kita kalau kita bilang cara pakainya banyak banget ya Bapak Ibu. Mhm. Biasanya tergantung kita dan banyak mua juga pasti punya caranya masing-masing untuk pakai liquid blush. Ada yang beberapa mua kalau liquid blush itu dipakainya pakai dulu nih liquid blushnya, jadi pakai es krim, pakai liquid blushnya baru pakai bedak, itu ada yang kayak gitu. Nah, tapi ada juga nih, ada yang kalau misalnya pakai liquid blush itu setelah pakai bedak. Cuman hati-hati ya Bapak Ibu, ketika kita pakai liquid blush kemudian kita pakai bedak gitu, biasanya kadang-kadang bedaknya geser. Nah, gimana supaya nggak geser? Biasanya bisa kita taruh di tangan, di apa Eee, bahasanya tuh apa sih, diuwer-uwer tuh, diratain dulu di tangan, baru kita Diratain. tap, supaya nggak geser dan nggak boleh digesek. Jadi bener-bener di-tap-tap, itu juga boleh. Ada yang, pakai brush, jadi pakai brush-nya yang liquid itu ada, itu boleh, atau juga kalau mau pakai beauty blender itu juga boleh, atau mau pakai tangan supaya biasanya kan biar nggak nyerap nih Dok, gitu ya, supaya nggak banyak nyerap di tempatnya. Nah itu boleh juga kita pakai, apa, pakai Jari, tangan pakai gitu. Nah jari, itu ya. boleh boleh banget kita pergunakan. Nah liquid blush ini juga beberapa ada yang menggunakan misalnya kita nih lupa pakai eyeshadow, tapi kita pengen nih pakai eyeshadow. Nah liquid blush ini pun juga kita boleh pakai tipis-tipis di daerah sekitar mata buat menggunakan si eyeshadow tersebut, gitu. Jadi kalau ditanya penggunaannya liquid blush tuh banyak banget Bapak Ibu. Jadi, caranya berbagai macam cara, tapi bisa juga, kita jadi liquid blush ini bisa kita pakai di daerah sekitar mata, tapi ya kita tetap ya harus bersihinnya adalah dengan bersih, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, buat yang penasaran juga bikin looks menggunakan liquid blush di warna kulit yang berbeda, datang ya ke grand opening ya Bapak Ibu semua. Nanti akan live demo langsung. Kita bisa lihat gimana cara meng-create looks dengan menggunakan liquid blush. Oke, harga kalau wudhu berarti hilang ya eye serum ataupun skincare lainnya.
Harus dipakai ulang. Oke. Iya, kalau kena air wudhu, selama kita nggak cuci mukanya dengan sabun sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau misalnya air wudhu, tapi kita cuci muka secara pakai sabun, biasanya akan hilang penggunaan dari skincare-nya. Jadi kalau misalnya Ibu air wudhu aja, nggak cuci muka gitu ya. Nah, aman sih Bu untuk kalau kena air wudhu. Seperti itu, Bu. Oke, kapan tanggal launching-nya, Kak, di grand opening, Experience Center Surabaya? Di tanggal 22 ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah mulai launching di tanggal tersebut. Oke, all in one jadinya betul. And then 22 November ini, iya betul, November ini ya, Ibu Lisa. Jadi jangan lupa. Dan untuk yang tidak hadir, kalau misalkan tidak nitip pun, stay tune aja, nanti ada informasinya bagaimana untuk pemesanan, produk launching kita ini. Oke, makasih infonya, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Meskipun ini sudah sesi yang kedua ya Bapak Ibu semua. Menginformasikan juga mungkin buat Bapak Ibu yang di sini kebetulan juga, pemilik center atau mungkin di centernya punya staff gitu ya yang, meng-handle produk di skin. Nah, kita juga akan sediakan training tentang produk untuk pemilik center ataupun staff-nya gitu ya. Jadi nanti bisa lebih, mmm handal lah istilahnya, bisa lebih keren ketika menjelaskan produk-produk di skin. Nah, bisa hadir lagi di sesi training tanggal 20 ini jam 2 siang, gitu ya Bapak Ibu semua. Ada lagi kapan ready di learning center? Oke, ini harus ditunggu dulu ya Bapak Ibu informasi pastinya. Tapi tidak lama lagi informasinya akan segera kami blast terkait dengan kapan, center bisa mulai melakukan pembelian terhadap 2 produk baru ini. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan produk Liquid Blast dan juga eye serumnya? Tidak ada? Buat, SSA Community setelah ini saya juga akan bagikan, untuk materinya ya Bapak Ibu semua. Kemarin sudah banyak yang request juga, jadi nanti di grup SSA untuk, para lulusan SSA materinya akan kita kirimkan juga. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum saya tutup, saya pastikan dulu nih, ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup Bapak Ibu semua? Luar biasa nih sampai akhir masih tetap ada 180 plus orang ya Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu makasih Mbak yang Lilis. sorry, saya potong sebentar Mbak Lilis. Bapak Ibu, saya nanti akan hadir di Surabaya dari tanggal 20 sampai 30 November. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tinggal di daerah Surabaya atau sekitarnya, yang mau konsultasi atau mau skin analyze atau mau bikin event, saya bantu untuk isi acaranya, boleh banget ya Bapak Ibu. Nanti boleh berkabar atau nanti boleh di chat ke hotline Biskin atau ke WhatsApp saya ya boleh. Nanti kita nanti akan dari tim Biskin di Surabaya akan bantu Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu yang bisa open cam, boleh kita open cam dulu nih sebentar buat foto bersama. Oke, yang open cam ada 2 slide, jadi saya akan ambil 2 kali ya Bapak Ibu semua. Boleh saya mulai untuk, slide yang pertama? Sebentar saya siapin dulu. Oke, saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sebentar ya, maaf. Oke.